Dari macet-macetan di Cipali, nyari sate kambing muda di Tegal, jemput orang tua dan nikmatin Jogja, sampai akhirnya pulang ke Bandung buat bongkar duren dan ngebakso, mudik tahun ini rutenya panjang banget, meski sebenarnya agak mudik-mudikan. Nah, ini adalah segmen baru kita yang namanya Mudik Elektrik, walaupun yang gue pilih separuh elektrik. Mobil yang bakal nemenin gue di mudik tahun ini adalah Yaris Cross Hybrid, yang tentunya akan gue ceritain kenapa gue pilih dia, seirit apa sih mobil ini, apakah proper dibawa jalan jauh, sekalian kita jalan-jalan makan. Dan ya, pas lah karena gue morning person, kita berangkat pas abis sahur. Mari. Kenapa gue bilang mudik-mudikan? Karena gue sebenarnya sekeluarga besar itu kampungnya di Bandung, dan lebaran juga tiap tahun itu pasti di Bandung, termasuk tahun ini. Tapi bokap nyokap gue mindahin kampungnya ke Jogja, jadi gue juga ikut pindah kampung nih. Makanya kita sekalian jalan-jalan, sekalian jemput juga gitu. Jadi jemput ke Jogja, nanti gue pulang lagi ke Bandung lewat jalur selatan. Karena prioritas arus mudik itu kan pasti ke arah Jawa, mau nggak mau gue mendingan lewat arah selatan, teman-teman. Dan ada satu hal yang juga gue cukup penasaran adalah apakah si Yaris Cross Hybrid ini bisa lebih efisien lagi ketika dibawa di jalur mudik gitu ya, karena gue udah pernah tes sebenarnya, dan konsumsi bahan bakarnya waktu itu di atas 20 km per liter walau di dalam kota Jakarta ya teman-teman. Dan sekarang kita tes di rute yang lebih variatif, lebih heavy lah gitu ya, macet-macetannya segala macam, dan tentunya kita harus pakai bensin yang agak bagusan lah kali ini. Kita penuhin dulu di SPBU Putih Hijau. Jadi kita mampir dulu ke SPBU BP TB Simatupang, dan si Yaris Cross Hybrid ini kita penuhin satu klik pakai bahan bakar BP Ultimate, yang merupakan produk terbaiknya BP karena ada penyempurnaan dari Active Technology yang nggak cuma bisa ngilangin kotoran di ruang bakar, tapi juga bisa mencegah terjadinya penumpukan kotoran sehingga mesin tetap bersih, yang nantinya berkorelasi sama respons tarikan yang sangat halus, performa optimal saat berkendara, serta pembuktian dari efisiensi bahan bakarnya. Overall, bahan bakar ini ngebantu ngelindungin mesin selama berkendara. Dan tentunya sambil ngisi bensin bisa sekalian bersihin kaca depan yang udah jadi standar servis SPBU BP. Plus lagi banyak promo-promo juga nih. Anyway, di sini juga ada bengkel perut, alias ada Wild Bean Cafe yang nyediain kopi dengan biji lokal pilihan, makanan berat, serta berbagai pastry. Jadi bensin penuh, perut aman, baru kita gas. Dengan tangki 36 liter, harusnya sih nggak perlu isi bensin lagi sampai Jogja. Dan untungnya, dari Jor sampai MBZ masih kelihatan sebatas padat merayap. Anyway, ini bar bensinnya udah berkurang satu walaupun kita baru aja turun MBZ. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya di Jakarta itu kita sempat muter-muter lumayan banyak, bahkan di trip meter aja ini udah kelihatan 96,1 km jarak tempuh kita semenjak isi bensin terakhir kali tadi. Dan mobil ini dipakai ngadem tidur 1,5 jam kali tadi, nyala aja diem tuh tadi pas lagi kita nungguin syuting. Jadi seboros-borosnya masih di MID-nya 18,4 km per liter. Nah, nanti kita lihat kali ya. Gue juga nggak dibikin irit-irit, biasa aja nyetirnya, real-realan aja. Kita lihat nanti di Jogja foto-fotonya habis berapa. Oke? Begitu masuk rest area 57 baru berasa padatnya. Tapi yang menarik ternyata SPKLU-nya kosong, yang sebenarnya jadi concern utama gue nggak memilih mobil listrik buat trip ini. Meski sebenarnya banyak banget SPKLU di jalur Trans Jawa mau ke arah timur atau sebaliknya. Ya tapi namanya menghindari risiko, takutnya tahu-tahu rest area padatnya nggak karuan, ditutup, atau harus tunggu-tungguan charging. Makanya kenapa gue pilih hybrid yang efisiensinya masih dapet tapi nggak perlu ribet. Oh iya, sambil peregangan gue juga mampir bentar ke posko mudik Toyota yang ternyata isinya lumayan lengkap. Ada bengkel, kursi pijet, bisa main PS, sampai playground anak juga ada. Baru dari situ lanjut lagi jalan menuju Tegal. Sekarang jam 17.45, posisi gue ada di kilometer 102 tol Cikopo Palimanan. Kan tanggal 5 itu katanya bakal ada one way, bakal ada juga kontraflow, udah mulai jam 2 gitu kalau nggak salah. Tapi sejauh ini gue jalan, belum ada satupun jalur yang dipakai untuk one way atau kontraflow. Jadi ini jalur prioritas mudik nih masih tetap satu lajur aja, normal-normal aja. Karena mungkin ya, si macetnya tuh masih sebatas kayak gini nih teman-teman, lihat deh. Nah, dia tuh masih dibilang rame lancar lah, boleh dibilang gitu. Dan ya, tapi ini karena udah mulai maghrib nih, mudah-mudahan sate di Tegal masih buka gitu. Karena gue ngejar banget, tapi kalau nggak ada mungkin kita ngambil sate asal juga enak kali ya di Tegal. Sate kambing mah udah juaranya kali ya. Tapi mudah-mudahan masih buka. Dan ya ginilah. Baru aja dipuji di kilometer 119 ternyata diem. Merah banget.
Beuh. Ya tapi namanya juga mudik ya. Kita nikmati. Lepas dari Cirebon, baru deh lancar. Jadi sampai di Tegal udah malam banget, sekitar jam 11-an. Sate kambing muda Wendy's yang gue tunggu-tunggu pas banget tutup, padahal itu recommended. Dan kalau teman-teman sempet, mesti coba sih. Jadi kita muter-muter lagi nyari yang lain yang masih buka. Malah ketemu ini nih, Delman All Wheel Drive. Kalau di Tegal, kusir narik kuda dorong kusir. Canggih. Akhirnya kita pilih sate kambing Cepet Lemu yang rating di Google-nya sih bagus dan masih buka, bahkan rame. Plat B kejebak macet semua nih yang mampir. Muka-muka belum buka, lusuh. Overall, sate kambing mudanya empuk banget, nggak bau, masih ada ping-pingnya, terus dicocol bumbu kecap gitu. Walau ya gue sih masih megang mendo Wendy's ya. Walaupun namanya sate Tegal, nggak pernah gagal. Dari situ perjalanan kita lanjut lagi. Udah lancar banget lah, meski sempat hujan deres. Jadi agak pelan-pelan nih, takutnya soalnya aquaplaning. Dan akhirnya nyampe juga di Jogja sekitar jam-jam mau imsak. Perjalanannya tuh lumayan lama, sekitar 13 jam lah kalau sama istirahat. Berhubung kemarin nyampe Jogja bener-bener subuh banget, jadi gua nggak sempet isi bensin. Jadi baru paginya tuh gua jalan-jalan dikit, terus isi bensin dan ngelihat hasil full to fullnya, yang mana di luar ekspektasi gua. Karena ini mobil kan cenderung dibejek tuh dari Tegal sampai ke Jogja itu bener-bener tol gitu, banyaknya dibejek-bejek. Terus dari Jakarta ke Cirebon itu, arah-arah Cirebon itu macetnya luar biasa. Bahkan sebelumnya dipakai istirahat tidur 1,5 jam, diem, pakai AC, yang mana itu biasanya bikin mobil boros banget gitu. Tapi hasilnya adalah trip meter gue 639,2 km totalnya. Dan bensin yang gue beli adalah 25,21 liter. Jadi untuk jarak segitu dibaginya adalah 25,35 km per liter. Ini adalah mobil yang paling irit yang pernah gue tes. Dan emang angka itu tuh bener-bener irit banget teman-teman. Bahkan hasil tes gue sebelumnya itu ada di angka sekitar 20 lewat dikit gitu. Nggak sampai segitu. Padahal di dalam kota total. Sementara ini pas keluar kota yang cenderung ada bejek-bejekan di tolnya, ternyata dia bisa lebih optimal lagi. Konsumsi bahan bakar yang optimal ini tentu bisa dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, dari medan yang dilewati, gaya mengemudi, dan salah satunya adalah kualitas bahan bakar yang digunakan, seperti BP Ultimate yang memang mampu membersihkan sekaligus mencegah terjadinya penumpukan kotoran di ruang bakar. Di Jogja sebenarnya nggak terlalu banyak yang dikunjungin. Lebih banyak nongkrong di rumah, bengong, lihat-lihat tanaman dan kebun kecil, sama dengerin aliran sungai mini nih, yang sebenarnya mah buat agak gedean aja sih. Paling agak jalan-jalan di sekitaran rumah, lihat pemandangan ijo-ijo yang mana di daerah atas ini Gunung Merapi bener-bener kelihatan jelas. Keren nih, dan langitnya kelihatan bersih banget. Awannya nggak butek. Apalagi cuacanya lagi adem, agak kerasa Bandung lah angin-anginnya, refresh. Ngomong-ngomong, selain bensin yang irit, ada beberapa fitur yang menurut gue jadi nilai positif di Yaris Cross Hybrid saat jalan jauh. Meski tentu secara bersamaan akan ada catatan yang mengganggu dan bakal dibahas di akhir video. Tapi dari hal simpel dulu deh. AC-nya itu cepet dingin meski panoramic glass roof-nya nggak ketutup tray. Dan setelan AC-nya tuh bener-bener buat negara tropis. Karena setelan terpanasnya pun ada di 28 derajat yang mana masih tetap adem. Enak banget emang, tapi ya buat yang lagi masuk angin apalagi demam, mungkin mending dimatiin sih. Terus Android Auto Apple CarPlay-nya wireless buat tipe tertinggi ini. Jadi nggak perlu repot kabel-kabel yang ngalangin gitu ke transmisi. Simple. Menu-menu di dalam head unitnya juga lengkap, kayak ada buat lihat altimeter, buat ngatur ambient light, dan lain-lainnya lah. Tentu ada wireless charger juga ya, plus soket-soket di bawah gitu. Nah, anyway, si cup holdernya juga fleksibel banget. Jadi bisa diatur untuk naruh cup kecil karena ada tatakannya, dan bisa juga dilipat untuk bawa botol air minum yang cukup tinggi. Slot lainnya pun ada di door trim dan nyebar ke belakang ya. Jadi ya ini untuk storage oke lah. Oh iya, ADAS dia juga cukup lengkap, termasuk adaptive cruise control yang bisa berhenti bahkan ngerayap di kemacetan. Ini kepake banget ketika mudik dan macet-macetan. Plus ada kamera 360 yang point of view-nya variatif. Jadi banyak sudut yang bisa kelihatan ketika kita lewat jalan-jalan sempit. Berhubung gue sekeluarga morning person, nah gue mau siap-siap lagi ke Bandung nih, pas banget abis sahur lagi, sekitar ya 12 jam setelah sahur lah. Jadi kita baru siap-siap jam segini, mau jam 3 jalan ke Bandung, dan gue juga bakal bawa banyak barang yang mana ternyata ini kayaknya bagasi Yaris Cross tuh menarik teman-teman, karena walaupun dia secara fisik itu kelihatan kayak yang compact kecil gitu ya, tapi bagasinya tuh ternyata cukup besar. Dan dia dibagi dalam 2 level gitu loh teman-teman. Jadi ada tray yang bisa kita buka tutup, itu bisa agak atas kalau mau rata lantai, atau kalau mau digedein lagi kita bisa kebawahin kayak gini. Dan tetap dia punya ban serep
full size bahkan walaupun tipenya yang temporary. Jadi secara akomodasi ruang, menurut gue bagasinya Yaris Cross ini masih cukup menarik banget untuk sebuah crossover compact. Dan nggak cuma bagasinya, di bagian penumpang juga itu menarik karena dudukannya ternyata nyaman. Di row kedua ini, kenapa gue bilang nyaman? Karena memang secara ruang, teman-teman, walaupun ini udah ada panoramic glass roof ya emang di atas, dan dia cukup memakan ruang, tapi at least buat tinggi gue yang 170 cm, headroomnya masih bersisa. Walaupun memang sisa sekitar 2, 3, 4 tambah 3, sekitar 7 sampai, nah ini 8 jari lah kurang lebih, 170 cm tadi. Dan secara bangku dia cukup suportif karena ketek kaki kita tuh bener-bener kena nih ke sini gitu ya. Terus jarak ke depan, ini posisi duduknya emang agak mundur teman-teman, tapi jarak ke depan itu legroomnya masih cukup lega di sini. Udah gitu masih ada AC di belakang ini, jadi nggak dianaktiriin yang duduk di belakang. Dan yang paling penting adalah recliningnya teman-teman. Jadi ini tuh ada 2 level reclining. Yang default seperti ini, dia memang agak tegak tapi masih cukup nyaman. Dan yang untuk rebah seperti ini. Sampai headrestnya juga bisa di-adjust ke atas lagi, dan ini cukup nyaman banget untuk bawa orang tua. Anyway, kemarin orang tua gue sempat nyobain pas jalan-jalan di Jogja, duduk di belakang, dan mereka merasa cukup nyaman lah untuk duduk di sini karena dia bilang bangkunya suportif, nyandarnya juga enak gitu untuk ukuran mobil yang sebesar ini gitu loh. Nah, terus ada ini juga lagi. Ada armrest, jadi duduk jalan luar kota nyaman. Abis packing langsung siap jalan menuju arah selatan. Tapi sebelum itu mampir kulineran dulu dikit ke daerah Kasongan karena katanya ada rahang tuna bakar yang oke punya. Udah mah telat ya, berangkat 12 jam setelah sahur. Nah, kita sekarang posisi jam 5 juga mau cari makan dulu, cari bukaan dulu. Tuh, masuk hutan-hutan gini, tapi katanya tempatnya seru. Terus makanannya katanya ngetop juga dan enak lah katanya. Mari kita tes aja kali ya. Lokasinya tuh deket area galeri almarhum Joko Pekik. Masih asri banget, hutan-hutan dan makanannya menarik. Sayangnya emang si rahang tunanya tuh sold out. Namanya mungkin jam buka puasa kali ya. Dan ini kedua kalinya gua gagal makan yang gue pengen. Tapi kita pesen paket berempat gitu. Isinya ada salmon lodeh, ayam taliwang, sayur tumisan, sama untungnya masih ada sate tuna. Sejauh yang dicoba, sate tunanya emang top banget. Taliwang sama salmonnya juga oke sebenarnya. Tapi tetap berhubung sate tunanya paling enak, rasa penasaran gue ke rahang tuna bakarnya makin tinggi. Ada yang udah coba belum? Bener enak nggak tuh? Akhirnya sekitar jam 7 malam kita jalan ke arah Bandung lewat jalur selatan tentunya karena tol dibikin one way beberapa hari sebelum lebaran. Dan emang udah lama banget lah nggak lewat sini, apalagi ke jalur Dendels yang lempeng terus. Ini harusnya kalau kita siang-siang atau terang, keren banget sih. Tapi sayangnya kalau malam gini nggak kelihatan apa-apa. Sampai akhirnya mampir bentar di Ciamis buat sahur dan pertukaran pelajar dulu lah sama adek gue karena mata udah nggak kuat. Soalnya dari gelap ke terang itu adalah momen paling berat kalau lagi nyetir jauh, ya nggak? Nyampe-nyampe di Bandung masih pagi banget. Lanjut kita itu ngedrop orang tua dulu di rumah paman karena nginep di sini. Yang kemana kalau ngintip garasinya suka ada aja mobil-mobil mainan yang menarik. Baru dari situ pulang ke rumah karena kucing-kucing dan bini gue udah nungguin nih. Setelah perjalanan mudik panjang, ucapan terima kasih akhirnya kita berangkat sholat id juga nih. Mewakili DKM Al-Quwa Kita berangkat dulu. kepada ibu-ibu grup medis, kemudian ibu Udah sampai. Luar biasa, Yaris Cross. Selain irit, cepet juga nih berangkat sholat id. Akhirnya makan-makan lebaran. Masakan di sini cukup minimalis sebenarnya karena orangnya dikit. Berikut ini juga hasil betak dari mertua. Ada rendang, sayur labu, dan ini nih ada udang tauco. Tahu dong khas mana? Makan kelar, lanjut putar-putar ke rumah saudara lah, keliling-keliling di Bandung. Yang mana bini gue juga ternyata penasaran bawa mobil ini dan cukup happy pas denger bensinnya nggak habis-habis. Anyway, gue pun kembali isi bensin buat ngukur ulang walau dari Jogja sisanya masih banyak banget. Padahal udah lewat beberapa hari. Dan ternyata hasilnya emang agak turun dari sebelumnya. Walau masih terbilang spektakuler lah, tetap irit. Dan lebaran gua gak nyampe situ. Beberapa hari kemudian ini mobil dibawa lagi ke Jakarta, nginep lagi semalam, bawa lagi ke Bandung sambil menuhin bensin lagi di rest area 72 tentunya pakai BP Ultimate. Yang mana SPBU ini juga lengkap sama minimarket plus kafenya.
Baru deh dari situ lebaran kita tutup di Bandung, jalan-jalan lagi puter-puter, tentunya juga ngebakso di daerah veteran yaitu Bakso Bungsu, salah satu yang udah buka nih di masa-masa lebaran gini. Dessertnya ngebongkar durian Mukangsing nih, salah satu durian favorit yang luarnya kering, dalamnya legit. Ini pol-polan sih, enak, manis, tapi pahit-pahitnya ada dikit-dikit gitu, tapi enak banget deh pokoknya. Dan hasil catatan terbaik kita kalau direkap ada di sekitar 25,6 km per liter. Pada intinya Yaris Cross Hybrid ini terbukti punya konsumsi bahan bakar yang memang irit dan konsisten. Tanpa perlu berusaha keras nyetir dengan selalu menggunakan eco mode atau sengaja diirit-irit. Dan konsistensi, efisiensi, serta performa yang optimal ini juga dipengaruhi dari kualitas bahan bakar yang baik seperti yang kami gunakan, yaitu BP Ultimate. Terutama dalam membersihkan dan mencegah terjadinya penumpukan kotoran di ruang bakar. Dan seperti janji gue anyway, Yaris Cross juga punya beberapa kekurangan yang gue rasakan selama perjalanan. Namun memang ada beberapa catatan soal si Yaris Cross Hybrid ini. Yang pertama adalah si posisi nyetirnya sendiri. Memang dia udah punya tilt dan telescopic steering, udah gitu bangkunya juga udah electric seat dengan variasi arahnya tuh yang cukup banyak. Tapi hasil akhirnya entah kenapa belum membuat gue bisa duduk secara bener-bener ergonomis gitu. Oke, bukan nggak nyaman, balik lagi bukan canggung juga. Cuman dibanding yang lain, misalnya katakanlah HR-V, kereta, atau Nissan Kicks, dia masih bisa punya posisi mengemudi yang sangat ergonomis dan lebih ideal lagi, kayak lebih nyatu dengan kita gitu loh teman-teman, si posisi setirnya. Tapi balik lagi itu masih bisa ditolerir. Terus yang kedua adalah pilar A-nya. Komposisi pilar A di sini tuh memang benar-benar cukup penuh. Dia cukup tebel, ada tweeter juga di sini. Udah gitu posisi spionnya tepat di balik pilar A. Dan ukurannya cukup besar. Plus ada talang air yang cukup besar juga dan warnanya gelap. Jadi objek yang ada di balik situ ketika kita lagi belok terutama kadang-kadang menghalangi gitu loh teman-teman. Jadi blind spot lah, jadi titik blind spot mau di kanan maupun di kiri gitu loh. Kayak motor, orang itu kadang-kadang kehalangin dikit lah gitu. Walaupun hal itu bisa ditanggulangi dengan adanya kamera 360. Yang mana point of view-nya banyak banget, mau kiri, kanan, depan, belakang, bahkan point of view dari atas. Tapi ya balik lagi, si kameranya pun tidak memiliki resolusi yang cukup baik gitu. Jadi agak sedikit burem, walaupun masih sangat kepake dan fungsional gitu. Apalagi ada shortcut-nya di sini, bisa kita langsung pakai ganti-ganti point of view-nya. Tapi ya balik lagi memang resolusinya tidak sebaik itu. Berikutnya adalah dengungan si mesinnya sendiri. Ketika kita coasting, itu biasanya memang di kecepatan rendah dia nggak pakai mesin ya. Dia pakai full elektrik, pakai motor listriknya. Jadi senyap, tapi begitu nyala dan dia butuh ngisi untuk baterainya, dengungannya tuh cukup kencang terdengar lah, kurang merdu gitu. Walaupun itu balik lagi bukan yang ngeganggu banget gimana, tapi ya agak-agak dengung aja gitu, ngung gitu loh. Terus satu lagi adalah si impresi berkendaranya sendiri. Menurut gue si Yaris Cross ini bukan sesuatu yang istimewa. Dari mulai handling, suspensi, insulasi kabin, sampai powernya ya. Hal-hal itu tuh tergolong so-so aja. Karena apa? Karena kita comparing sama rival sejenisnya ya. Misalnya katakanlah HR-V, dia boldnya di handling, kepresisian mengemudi. Terus kereta dia cukup bold juga di comfort. Terus Nissan Kicks misalnya, dia juga punya handling yang menarik walaupun suspensinya tidak seenak ini. Nah, sementara si Yaris Cross Hybrid itu punya rasa yang di antaranya gitu. Jadi suspensi tidak benar-benar istimewa, tapi masih cukup nyaman. Handling tidak sepresisi itu juga, tapi masih cukup lincah dan cukup banget lah buat gue. Yang ketiga adalah insulasi kabinnya, peredamannya. Ini masih cukup banget walaupun balik lagi bukan sesuatu yang sangat istimewa gitu loh. Ibaratnya kalau teman-teman ingat platform di NGA, ini kayak selevel lebih premiumnya aja gitu. Tapi dengan fitur yang memang relatif lengkap, jaringan brand yang mudah diakses, serta sistem hybrid yang advance, akhirnya sangat bisa ditolerir bahkan jadi barang yang sangat menarik. Yang tentunya juga mesti dijaga dan diimbangi dengan bahan bakar berkualitas baik seperti BP Ultimate supaya efisiensi serta konsistensi performanya Yaris Cross Hybrid selalu terjaga dan optimal. Dan kurang lebih itulah cerita mudik gua di tahun 2024 ini naik Yaris Cross Hybrid. Sisanya sih ya nunggu-nunggu pulang ke Jakarta, jalan-jalan aja lagi di Bandung, muter-muter sambil abisin bensinnya si Yaris Cross Hybrid ini. Kalau teman-teman mudik kemarin pada naik mobil apa nih? Dan kira-kira untuk Yaris Cross Hybrid ini punya pendapat lain gak sih? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Kalau mau nonton yang motor bisa ke Motovun Indonesia dan kalau mau lihat artikel bisa di www.autofun.co.id. Helmi Afriandi pamit, ciao!